Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fahil Ansori. Saya merupakan mahasiswa Universitas Islam Madura, Teknik Informatika kelas A. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang etika profesi pada teknik informatika. Etika merupakan batasan kita untuk berinteraksi. Maksudnya batasan di sini agar kita dapat menghargai antara sesama manusia. Jadi etika profesi adalah etika seperangkat prinsip moral. Jadi etika profesi di sini yang akan kami bahas pada teknik informatika. Apa itu etika profesi di bidang IT? Ialah seperangkat prinsip moral dan norma perilaku yang mengatur tindakan profesional bekerja dalam dunia teknologi informasi seperti programmer, teknisi, jaringan, analisis sistem, dan yang lainnya. Tujuannya adalah untuk menjaga kepercayaan, keamanan, dan tanggung jawab sosial dalam penggunaan teknologi. Jadi dapat diartikan bahwasanya karena kita membahas IT, membahas tentang teknologi, yang mana itu merupakan jurusan yang kami ambil di Universitas Islam Madura, maka kita akan berbicara tentang teknologi yang kita terapkan, etika yang kita terapkan pada ilmu yang kita dapat dalam bidang IT. Nah, hasilnya kan kalau seperti kita ini akan menjadi programmer, jaringan, penganalisa sistem, dan lain sebagainya. Jadi etika profesi dalam teknik informatika itu ada tiga. Yang pertama ada hardware, etika profesi hardware, ada software, dan juga ada brandware. Yang pertama kita akan bahas tentang hardware. 1. Kejujuran dalam pengadaan dan perbaikan. Jadi kita sebagai anak IT, sebagai profesional IT, harus jujur dalam memberikan informasi atau pengadaan barang yang harus kita ganti pada barang yang kita perbaiki. Contohnya dalam hal perbaikan CPU komputer. Di situ kita membutuhkan sebuah VGA yang mana itu harus mengeluarkan budget untuk si owner, pemilik komputer itu. Jadi kita harus melaporkan hal yang harus kita lakukan, seperti pengadaan tentunya pengadaan VGA tadi. Nah, kita itu harus melaporkan dengan sejujur-jujurnya budget yang harus dikeluarkan untuk membeli sebuah VGA, seperti itu. Jadi tidak semena-mena kita melaporkan harus membeli VGA. Tentunya kita harus menganalisa kerusakan dari VGA tersebut, dari VGA yang bermasalah pada perangkat itu. Yang kedua ada pemeliharaan dan perawatan, yaitu kita harus bertanggung jawab atas penggunaan dan perawatan perangkat keras agar tidak cepat rusak. Jadi selain kita seorang ahli komputer, kita harus menjaga pada elektronik tersebut, walaupun itu bukan milik kita, apalagi milik kita harus menjaganya, karena yang mengerti elektronik ya jurusan kita, bukan seperti jurusan yang lain seperti kebidanan, hukum. Nah, itu ada profesinya masing-masing. Dan yang ketiga adalah menghindari perusakan perangkat secara sengaja, yaitu tidak menyalahgunakan keahlian untuk merusak perangkat keras milik orang lain. Jadi kita memiliki keahlian seperti ini, tidak boleh kita menyalahgunakannya, karena si orang lain ataupun teman kita itu tidak mengerti hal teknologi, maka kita merusaknya dengan mengirimkan malware ataupun sejenisnya. Jadi tidak boleh seperti itu. Kita anak IT harus menjaga teknologi yang ada di dunia ini. Dan yang kedua itu etika profesi pada software. Yang pertama,
Di sini ada 4. Yang pertama itu menghargai hak cipta. Hak cipta itu seperti apa? Yaitu tidak membajak atau menggunakan software bajakan, menggunakan software sesuai dengan lisensi yang berlaku. Jadi kita selaku teknik informatika tidak diperkenankan untuk memakai bajakan. Artinya kita harus menghargai lisensi orang lain. Nah, semua aplikasi itu adalah merupakan buatan ataupun rangkaian seorang programmer, yang mana kita untuk menggunakannya itu tidak boleh semena-mena dengan membajaknya, itu tidak boleh. Yang kedua itu ada pengembangan. Yang kedua ada pengembangan yang aman dan jujur. Pengembang harus memastikan software bebas dari malware, spyware, dan backdoor yang bisa membahayakan pengguna. Jadi selain kita melakukan pengembangan pada perangkat yang kita tangani, kita harus menganalisa apakah di dalam pengembangan itu terdapat malware atau spyware atau backdoor, karena itu membahayakan. Karena malware itu merupakan suatu virus yang mungkin dapat mencuri data-data seorang owner atau seorang pemilik komputer ataupun laptop, seperti itu. Dan yang ketiga adalah privasi dan keamanan data pengguna. Jadi antara 2 dan 3 ini nyambung. Yang kedua itu tidak boleh kita menyertakan, kita harus bertanggung jawab atas malware yang ada pada pengembangan yang kita lakukan. Dan yang ketiga ini adalah privasi. Privasi itu merupakan data pribadi yang mana tidak boleh untuk kita publikasikan, milik kita sendiri ataupun orang lain, karena dapat menimbulkan penyalahgunaan nantinya. Ya, jadi kerahasiaan data yang ditangani oleh software tidak menyimpan atau menyebarkan data pribadi tanpa izin. Nah, seperti itu. Yang keempat ada transparansi kode. Untuk software open source penting untuk menjaga kode tetap transparan dan bebas dari niat jahat. Jadi kita dalam menangani suatu masalah pada perangkat orang lain itu harus melakukan transparansi kode pada owner tersebut. Karena apa? Itu akan menjadi sebuah jika kode itu tersebar ataupun kode itu tidak disebarkan pada ownernya, maka si owner akan merasa kebingungan apabila nanti ada suatu masalah yang meminta kode yang kita dapatkan sewaktu kita memperbaiki itu. Dan yang ketiga ada etika profesi pada brandware. Brandware tentunya pada diri kita sendiri. Kalau software itu pada perangkat lunak yang ada pada komputer seperti aplikasi dan lain sebagainya. Kalau hardware itu pada perangkat keras komputer, tentunya pada bagian CPU. Ada VGA, kipas angin, GPU, hard disk ataupun dan lain sebagainya, itu merupakan hardware dan kita harus bertanggung jawab atas itu. Dan yang ketiga, etika profesi pada brandware, itu pada pengolah perangkat keras dan perangkat lunak, yaitu kita. Yang pertama itu tanggung jawab profesional. Seorang IT harus bertindak profesional, tidak menyalahgunakan akses yang dimiliki untuk kepentingan pribadi. Jadi ketika kita menangani suatu masalah yang ada pada orang lain, dan itu harus ada akses si pemilik, maka kita tidak boleh menyalahgunakan akses tersebut. Si pemilik percaya kepada kita namun kita menyalahgunakannya, itu tidak boleh. Dan yang kedua itu ada kejujuran intelektual, tidak mengklaim hasil karya yang orang lain miliki. Jadi tidak berkenan untuk kita, misalnya dalam hal-hal web browser atau aplikasi yang orang lain buat kemudian kita klaim itu milik kita, itu tidak boleh.
itu masuk pada pelanggaran kode etik profesi. Nah, yang ketiga, ada kesadaran sosial dan hukum. Selain kita memahami tentang teknik komputer, kita harus juga memahami undang-undang IT, yaitu UU ITE, terutama yang berkaitan dengan privasi dan keamanan. Kita bukan cuma harus mengetahui, tapi kita harus mematuhi undang-undang tersebut. Dan yang keempat, etika dalam penggunaan teknologi, yaitu tidak menggunakan teknologi untuk hal yang merugikan, seperti menyebar hoaks, melakukan penipuan online, dan membangun sistem ilegal. Kita sudah mendapatkan ilmu yang sedemikian rupa tentang teknik, kita harus menjaga ilmu itu untuk bermanfaat kepada orang lain, bukan malah membahayakan. Nah, itu menjadi hal penting bagi kita sebagai teknik informatika. Kita tidak boleh menjadi salah satu daripada perusak data instansi ataupun seorangan. Nah, mungkin cukup itu yang dapat kami sampaikan tentang etika profesi atau kode etik pada teknik informatika kali ini. Semoga bermanfaat. Saya mohon undur diri. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.